Pria ini bernama Yesung, seorang sales produk makanan berbahan ginseng yang ada di Tokyo, Jepang. Namun di hari itu atasannya telah memutus kontrak kerjanya karena perusahaan sedang mengalami masalah. Untuk menghilangkan rasa penatnya, ia pun mencoba menelpon ibunya yang ada di Korea. Di sana, sang ibu mengharapkan Yesung untuk segera pulang dan bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai CEO di salah satu perusahaan terbesar di dunia. Rupanya Yesung ini merupakan anak tunggal dari pengusaha kaya raya di Korea Selatan. Ia pergi ke Jepang untuk membuktikan pada ayahnya bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan ayahnya. Keesokan harinya, dengan perasaan kecewa, ia pun segera pergi menemui pacarnya, berharap sang pacar bisa menghiburnya. Namun sesampainya di sana, ia malah melihat pacarnya yang tengah selingkuh dengan pria lain. Hati Yesung menjadi tambah sakit saat sang pacar tega meninggalkannya demi pria yang lebih kaya darinya. Kini ia harus menerima kenyataan atas perselingkuhan dari kekasihnya. Keesokan harinya saat ia menjalankan tugas terakhirnya di Okinawa, mendadak temannya telepon dan mengabarkan kalau perusahaan ginseng telah didatangi polisi. Karena ternyata ginseng yang mereka pakai adalah ginseng palsu. Temannya pun menyuruhnya untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai keadaan kembali normal. Mendengar kabar barusan, hati Yesung pun semakin sedih. Rasa sedih dan marah bercampur jadi satu saat ia ingat dengan kelakuan kekasihnya kemarin. Saat ia marah-marah dengan bahasa Korea, sepasang suami istri yang bernama Kawamoto dan Sayuri menghampiri dan menolongnya. Rupanya mereka ini adalah pemilik tempat kursus bahasa asing yang saat itu tengah mencari guru bahasa Korea. Mereka pun berencana untuk merekrut Yesung sebagai salah satu guru bahasa Korea di tempat khususnya. Dalam keadaan setengah sadar, Yesung pun langsung menerima tawaran tersebut. Hingga keesokan harinya, rasa gugup dan juga canggung saat mengajar membuat salah satu siswi yang bernama Sakura tidak bisa percaya dengan metode pengajaran Yesung. Sakura ini merupakan salah satu siswi yang sangat antusias untuk belajar bahasa Korea. Karena tuntutannya sebagai pemandu turis asing yang harus pandai berbahasa Korea. Sewaktu melamar pekerjaan, ia mengatakan bahwa ia telah menguasai bahasa tersebut. Alhasil kini ia harus membuktikannya. Ia terpaksa berbohong karena ia sangat membutuhkan pekerjaan itu untuk membiayai anaknya. Semakin hari, Yesung menjadi semakin pede untuk mengajar meskipun murid-muridnya nggak ada yang peduli. Kecuali Sakura yang semakin kesini, semakin rajin dan memperhatikan setiap materi yang diajarkan oleh Yesung. Hal ini ia lakukan karena sebentar lagi ia akan menjadi pemandu tour Pulau Okinawa untuk seorang pimpinan dari salah satu perusahaan di Korea Selatan. Saat atasannya meminta tolong Sakura untuk menerjemahkan isi email dari perusahaan tersebut, ia tampak kebingungan. Hingga akhirnya ia harus menemui Yesung untuk meminta bantuannya.
Gak hanya itu saja, rupanya Sakura juga meminta Yesung untuk memberikan kelas tambahan agar ia bisa cepat menguasai bahasa Korea. Melihat kepanikan Sakura, Yesu pun bersedia membantunya. Keesokan harinya mereka berdua pun memulai kelas tambahannya. Sepanjang hari mereka berdialog menggunakan bahasa Korea, mempraktekkan seolah-olah Sakura menjadi pemandu tur Yesung. 그럼 사장님 이쪽으로. Bahkan ia selalu menyempatkan diri untuk menjemput Kay di sekolahnya. Gak hanya itu saja, semakin hari metode pembelajaran Yesung semakin diakui oleh siswa-siswinya. Mereka selalu memperhatikan materi yang diberikan oleh Yesung, termasuk Sakura. Dan semakin hari juga, Yesung menjadi semakin dekat dengan Kay. Bahkan Kay sudah menganggap Yesung sebagai ayahnya sendiri. Mereka bertiga tampak sangat akrab layaknya sebuah keluarga yang bahagia. Namun sampai sekarang, Yesung tak pernah membicarakan soal identitas aslinya sebagai anak sultan. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba sang ibu pun menghubungi dan meminta Yesung untuk segera pulang ke Korea. Ternyata selama ini ayah Yesung sedang sakit parah dan harus segera dioperasi. Namun karena sang ibu tak mau terus terang akan kondisi ayahnya, Yesung pun menolak permintaan ibunya dan ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai guru les. Hari demi hari, Yesung pun menikmati profesinya sebagai guru les itu. Bahkan ia sengaja membuat stiker sebagai hadiah untuk siswinya yang berhasil meraih nilai tinggi. Berkat kegigihannya, Sakura pun mendapat banyak stiker dari Yesung. Suatu hari, bos Sakura mengabarkan kalau pimpinan dari Korsel sudah mengatur jadwal turnya, yaitu minggu depan. Mendengar hal itu pun ia langsung panik. Yesung yang mengetahui kabar tersebut merasa sangat bersalah karena tak bisa membantu Sakura. Beruntung Kawamoto dan Sayuri segera mengenalkan dengan pemilik bar yang punya alat komunikasi dengan jarak jauh. Betapa senangnya Yesung saat ia bisa membantu wanita yang ia cintai. Dengan jarak sekitar 200 meter, ia pun mendengarkan dan membisikkan semua jawaban dari pertanyaan pimpinan perusahaan. Karena pengucapan bahasa Koreanya terdengar sangat luas, akhirnya si pimpinan mengajaknya ke hotel dengan alasan mau ngambil dokumen yang akan diserahkan ke Sakura. Namun sesampainya di hotel, pimpinan itu malah menggoda Sakura dengan mengatakan kalau Sakura mirip dengan cinta pertamanya. 이게 뭐예요? Setelah kejadian itu, Sakura hanya bisa pasrah. Bahkan untuk menatap wajah bosnya saja, ia tidak berani. Ia tahu bahwa ia akan segera dipecat. Namun ternyata setelah mendengar kejadian yang dialami Sakura, si bos malah bangga. Bahkan untuk menghargai kerja kerasnya,
Mulai bulan depan, si bos menetapkan Sakura sebagai pekerja tetap. Suatu malam saat Yesung mengantarkan Sakura pulang, ia pun memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya tanpa memberitahu identitas aslinya. Mendengar pernyataan Yesung, hati Sakura pun mulai luluh. Ternyata diam-diam Sakura juga menaruh hati pada Yesung. Tapi kebahagiaan Yesung seketika menghilang saat mendengar kabar bahwa mantan kekasih sekaligus ayah kandung Kei telah datang. Lagi-lagi Yesung harus menerima kenyataan pahit dari orang yang ia cintai. Keesokan harinya mendadak ibunda Yesung menelpon dan mengabarkan kondisi ayahnya yang sudah kritis. Mendengar itu, Yesung pun segera bergegas untuk pulang ke Korea. Yesung merasa sangat putus asa dengan masalah hidupnya yang bertubi-tubi. Apalagi saat ia melihat ayahnya yang hanya bisa berbaring lemah di tempat tidur. Rupanya sang ayah sengaja melarang ibunya menceritakan penyakitnya karena ia tak ingin membuat Yesung semakin membencinya. Semenjak sakit, sang ayah merasa sangat bersalah karena selalu memaksa Yesung untuk menjalani bisnisnya. Hingga 3 tahun kemudian, Yesung tak sengaja bertemu dengan Sakura yang kala itu tengah melakukan perjalanan di Korea Selatan. Di pertemuan itu, akhirnya Yesung menceritakan identitas aslinya sebagai anak sultan. Ia juga menceritakan semua permasalahan yang ada di keluarganya, termasuk permasalahan dengan sang ayah. Betapa terkejutnya Sakura saat mendengar semua cerita dari Yesung. Dari awal Sakura tak pernah memperdulikan masalah status Yesung. Ternyata selama ini Sakura tak pernah menerima mantan pacarnya kembali. Karena ia yakin bahwa suatu saat nanti ia bisa kembali bersama Yesung. Hati Yesung semakin senang ketika ia melihat stiker pemberian Yesung yang selama ini masih disimpan oleh Sakura.